Akhirnya, akhirnya setelah 4 tahun gue nunggu kata-kata Mephisto akhirnya terucapkan di MCU. Gue cuma nungguin orang-orang bilang Mephisto, itu sulit banget diucapkan sampai fans banyak yang kecewa gitu ya. Dan jujur teori Mephisto itu kayak perusak karir perteorian kita di Indonesia, karena memang dari series WandaVision tuh udah mulai disentil-sentil, mulai dari warna hexa merah, mulai dari Billy dan Tommy, mulai dari Scarlet Witch-nya udah mulai chaos magic kayak gitu. Itu kan benar-benar menjurus ke Mephisto gitu. Ternyata kosong aja. Nah, gara-gara itu awal kehancuran dari MCU juga kayaknya. Setelah itu kan aduh apaan nih MCU sekarang kok kayak gini ya rasanya gitu ya. Akhirnya menurun. Kevin Feige akhirnya getol banget untuk ngebuat lagi series Agatha Harkness, ternyata ya untuk mulai memunculkan Mephisto. Kalau kata Mephisto udah muncul di episode 3 ini, jelas ke depan Mephisto akan menjadi main villain, entah setelah Multiverse Saga, entah sebelum Multiverse Saga. Jadi kayak ini benar-benar dipersiapkan dengan matang karena nggak main-main. Agatha Harkness itu kan kita tahu sendiri sekarang ada Fantastic Four yang digadang-gadang bakal ada Franklin Richard, anak dari Sue Storm dan juga Mr. Fantastic. Agatha Harkness itu pengasuh dari Franklin Richard. Kalau memang karakter ini berlanjut nanti di film Fantastic Four, artinya Franklin Richard ini akan diasuh oleh Agatha Harkness. Kalau sama kayak di dalam komiknya ya. Nah, setelah dia selesai mengasuh si Franklin Richard, Agatha Harkness ini akhirnya bertemu lagi dengan Scarlet Witch, ngelihat magic dari kekuatan sihir Scarlet Witch yang sangat luar biasa. Dia terpancing ingin menjadi mentor dari Scarlet Witch. Nah, karena dia udah muncul duluan di WandaVision, udah dikutuk sama si Wanda. Wanda pun sebelum memberikan mantra ke si Agnes ini, dia bilang suatu saat kalau aku membutuhkan kamu, aku tahu kamu di mana dan aku akan datang ke sini. Dan sekarang setelah Wanda membunuh dirinya untuk di Wundagore itu, dan sekarang dia ada di Witch's Road, rohnya entah kemana-mana gitu. Akhirnya dia nanti bertemu lagi dengan Agatha Harkness dengan wajah yang berbeda. Agatha Harkness kemungkinan besar akan menuntun dan jadi mentor dari Scarlet Witch untuk dia ini jangan jadi chaos magic lagi. Dengan apa yang terjadi di Multiverse Madness itu kan kacau banget gitu ya. Dia butuh guru yang benar untuk menuntun bagaimana menggunakan Darkhold, bagaimana menggunakan kekuatan dari Darkhold. Siapa lagi kalau bukan Agatha Harkness. Nah, setelah itu mari kita bahas soal Mephisto. Kita tahu sendiri bahwa karakter-karakter di sekitar Wanda ini selalu berhubungan dengan Mephisto. Udah disebutkan di episode 3 dari Agatha Harkness, di mana Jennifer ya sempat bilang ke si Tin ini, kamu nggak tahu nih, Agatha itu menukarkan anaknya ke Mephisto demi salinan dari Darkhold. Oh my god. Kita gak usah ngomongin banyak-banyak deh. Ngomongin itu aja gue udah bersemangat banget. Secara keseluruhan cerita dari episode 3 meh banget sebenarnya. Gue kayak nonton opera aja gitu ya. Cuman kayak secuil doang. Tapi beberapa teori-teori di dalamnya itu yang bikin kita semangat guys. Ini menarik banget. Gue bener-bener bersemangat untuk ngebahas Mephisto. Karena ini kayak gue pengen balas dendam ke orang-orang yang bilang Mephisto. Tuh, denger tuh. Sekarang udah ada Mephisto gitu ya. Nah, kita tahu sendiri gerak-gerik dari Tin sendiri di episode 3 ini agak mencurigakan ya. Dan kayaknya sutradara Marvel tuh pengen menggiring opini yang lain untuk ngebuat kita berpikiran kalau si Tin ini bukanlah anak dari Wanda, bukanlah si Billy Kaplan, tapi justru dia adalah anak dari Agatha Harkness, atau kalau dalam komiknya adalah Nicholas Cage. Nicholas Cage itu adalah penyihir jahat luar biasa yang akan menjadi musuh-musuh dari banyak ya karakter-karakter MCU Marvel komik gitu ya. Salah satunya kayak Fantastic Four. Ada banyak banget sejarah-sejarahnya, baik Agatha Harkness, baik Nicholas Cage. Nah, khusus di series Agatha Harkness ini, gue merasakan bahwa Marvel pengen mengecoh kita. Tunggu dulu Marvel. Kita gak akan terkecoh. Karena memang walaupun sedemikian rupa, meskipun Jennifer sempat bilang, meskipun si putranya Agatha yang datang depan pintu berhadapan dengan Agatha, dia gak akan tahu muka dari anaknya sendiri karena dia menukarkan waktu bayi gitu ya. Makanya kita lihat dari visionnya si Agatha pas dia di akhir-akhir itu kan dia lihat ada bayi yang lagi nangis, pas dibuka ternyata Darkhold. Dan itu membuat dia benar-benar trauma, menyesal. Nah, jadi dia menukarkan itu ke Mephisto waktu si Nicholas Cage ini masih bocil, masih bayi gitu. Nah, apakah memang seumuran dengan si Tin ini?
Gue kurang yakin sih. Kita nggak cuma 1 tahun 2 tahun doang berkecimpung di dunia kalian gitu. Gue tahu banget trik-trik kalian gitu. Kalian berusaha untuk mengecoh kita untuk wah jangan-jangan ini Nicolas Cage bukan Billy Kaplan gitu. Oh tidak. Karena apa kita yakin banget? Karena sempat ada dialog si Tin ini ngomong sama Alice, teman penyihirnya itu. Dia bilang bahwa banyak yang terjadi padaku di usia 13 tahun. Nah, 13 tahun itu adalah si Billy di series WandaVision. Karena latar waktu dari series Agatha Harkness ini, Agatha All Along ini terjadi 3 tahun setelah kejadian dari WandaVision. Hitung aja dari 13 tahun, 14, 15, 16. Sekarang Tin ini berumur 16 tahun. Itu sih kejelian yang benar-benar kayak nggak semua orang bisa sadar gitu. Itu benar-benar hal yang mutlak yang menunjukkan bahwa ini gue yakin banget bahwa sosok ini adalah si Billy Kaplan yang nantinya akan menjadi Weekend, yang menjadi anggota dari Young Avengers. Tiba-tiba nanti akan bertemu dengan Tommy saudaranya, kemudian juga dia akan mencari Scarlet Witch dan ini akan digadang-gadang menjadi latar cerita utama dari film solo dari Scarlet Witch. Oh my god, ini benar-benar kita bersemangat untuk membahas itu. Lagi-lagi seperti yang gue bilang bahwa episode 3 ini meh banget, kayak cuman gitu doang gitu. Tapi dialog-dialog yang memancing kita untuk berteori itu lebih besar daripada kita ngomongin soal jalan ceritanya gitu ya. By the way, di episode 3 Mrs. Hart ataupun Sharon Davis ini meninggal ya di akhir. Kita nggak tahu apakah dia beneran meninggal atau bisa dibalikin lagi. Tapi gue cukup yakin kalau dia memang berakhir di sana. Kenapa dia cepat berakhir? Karena memang dia bukanlah penyihir yang membuat ramuan-ramuan yang dibuat oleh si Jennifer ini nggak mempan. Yang akhirnya Sharon ataupun Mrs. Hart ini benar-benar akhirnya tewas gitu. Nah, kenapa si Agatha Harkness ini kok nggak mengenali si Mrs. Hart ini sebagai Sharon? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang masih ada pengaruh-pengaruh Wanda itu? Apakah karena kekuatannya itu kayak belum ada? Karena setiap si Mrs. Hart ini bilang, aku ini bukan Mrs. Hart, aku Sharon. Dia cuman kayak, oh iya Mrs. Hart, aku taunya kamu Mrs. Hart ya. Tapi kayak seolah-olah ada yang aneh dari sana. Jadi kita akan lihat nanti gimana. Yang jelas nggak akan ada kejutan-kejutan tertentu terkait dengan Mrs. Hart ini. Meskipun dia udah bisa buka gerbang ke Witch's Root itu, jelas dia bukan sesuatu yang bikin plot twist ke depannya. Bisa jadi, tapi kayak gue agak ragu gitu. Karena masih banyak banget plot twist yang akan terjadi nantinya. Nah, balik lagi ngomongin soal Billy Kaplan ini, karena gue sempat lihat beberapa bocoran, satu tayangan bocoran di mana si Billy ini ada kekuatan kayak bintang di belakangnya. Itu bocoran yang akan terjadi kayaknya di episode 4 atau 5. Dan itu benar-benar ciri khas dari si Weekend yang ada dalam komiknya. Sekali lagi, kalian jangan terkecoh dengan Marvel karena udah biasa banget gitu. Jangan seolah-olah kita mau dibilang bahwa Billy itu bukan si Billy, tapi adalah Nicolas Cage. Gue kurang yakin karena memang kalau kalian ingat di series WandaVision ada deleted scene di mana memperlihatkan ketika Quicksilver ini berantem dan juga bersama kelinci ini, ternyata kelinci ini berubah menjadi demon ataupun iblis, bukan Mephisto. Tapi bisa jadi itu adalah pengaruh dari iblis, bisa jadi itu adalah Nicolas Cage. Tapi yang jelas adalah liontin yang dipegang oleh si Agatha itu adalah rambut dari anaknya. Kemungkinan besar diambil pas di mana, entah di bayi. Kita masih curiga, memang bayi sebesar itu ya rambutnya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di sini. Kemungkinan besar Nicolas Cage ini akan muncul di akhir-akhir dari cerita. Nah, sejauh ini kan kita belum tahu ya. Di series Agatha ini sampai episode 3 kita belum tahu siapa main villain dari series ini. Gue duga adalah ujung-ujungnya yang menjadi villain utama di sini adalah justru Agatha Harkness itu sendiri. Karena masih banyak banget tingkah-tingkah aneh dari Agatha. Dia kan satu-satunya penyihir yang selamat melewatin Witch's Root. Artinya dia punya pengalaman yang banyak banget terkait dengan perjalanan dari jalan penyihir ini gitu. Jadi kita akan lihat gimana teka-teki karena tingkah dari Agatha Harkness di episode 3 ini masih benar-benar kayak aneh gitu, aneh banget gitu ya. Yang jelas adalah tanda-tanda kemunculan dari Nicolas Cage sebagai main villain itu cukup besar. Kenapa? Karena ada Salim Seven. Salim Seven ini kemungkinan besar akan membebaskan si Nicolas Cage ini, ayahnya itu, dari mantra-mantra dari Agatha Harkness. Bisa jadi gue masih mencurigai kalau kelinci itu justru adalah si Nicolas Cage itu, atau memang ada entitas lain yang udah jadi agennya Mephisto yang akan menyerang si Agatha Harkness, yaitu anaknya sendiri. Nah, ngomongin soal Mephisto, agen Mephisto, Nicolas Cage ini memang anak buah semacam pernah bekerja sama dengan Mephisto, bahkan kekuatan juga kurang lebih berasal dari Mephisto. Jadi kita akan lihat gimana apakah memang beneran muncul si Nicolas Cage ini. Kalau memang
Mephisto itu kayaknya nggak mungkin. Mephisto mungkin akan dimunculkan sedikit demi sedikit. Kabarnya juga kan dia kan muncul di seriesnya Ironheart kan, karena apalagi yang bikin series itu laku kecuali memunculkan si Mephisto gitu ya. Nah, dan Mephisto ini kemungkinan besar akan dipersiapkan setelah Multiverse Saga ini. Marvel sekarang kan lagi fokus-fokusnya sama menyelesaikan dari Multiverse Saga. Setelah ini mungkin entah itu film Scarlet Witch akan terjadi setelah Multiverse Saga, itu akan ada era supranatural. Kenapa kita yakin kalau Mephisto ini bukan menjadi main villain dari Agatha? Karena memang Mephisto ini karakternya terlalu besar untuk series sekelas Agatha Harkness. Gua nggak melemahkan series Agatha All Along ya, tapi akan lebih panjang Mephisto ini nanti dibuatkan versi filmnya. Kenapa gue bilang begitu? Karena di dalam cerita komiknya Mephisto itu wah panjang banget. Dia justru yang menciptakan Ghost Rider di awal-awal sebelum turun ke satu generasi ke Johnny Blaze. Dia menciptakan kekuatan supranatural dari Ghost Rider dan memberikan kekuatan itu ke orang-orang yang udah putus asa parah gitu, akhirnya jatuh ke Johnny Blaze. Nah, versi Johnny Blaze inilah yang agak sedikit berbeda di antara dari Ghost Rider itu. Tapi ada beberapa cerita juga dalam komik Johnny Blaze ini bahkan pernah menukarkan kayak kerjasama, menukarkan jiwanya untuk menyelamatkan orang yang ia sayangi, ya gara-gara Mephisto gitu ya. Termasuk juga dengan banyak sekali karakter-karakter yang utamanya di sini adalah Agatha Harkness itu terlalu dekat dengan Mephisto, terutama juga dengan Darkhold. Kemudian juga Scarlet Witch juga kan dia ingin anak kembar, akhirnya dia mengambil jiwa dari Mephisto, jadilah Tommy dan juga Billy itu. Tapi setelah Mephisto berhasil mengambil kembali jiwanya, hilang juga tuh anak bersama dengan si Mephisto itu. Jadi sekarang kan ceritanya nggak bisa disamain dengan dalam komik kan. Tommy dan juga Billy sekarang udah hilang. Artinya kemungkinan besar hilangnya Tommy dan juga Billy ini ada campur tangan dari Mephisto juga. Jiwa Billy dan juga Tommy ini sedang dikurung oleh Mephisto di neraka levelnya itu, karena memang Mephisto kan bisa kayak mendatangkan banyak orang dari dimensi lain. Itu memang levelnya juga sebenarnya kalau dibilang multiverse juga multiverse. Tapi di sini ada usaha dari si Billy ini untuk keluar dari jeratan penjara dari Mephisto dengan cara memasuki tubuh si Billy Kaplan, orang yang kita lihat di series Agatha ini guys. Billy Kaplan ini bukan siapa-siapa, dia cuma orang yang kemungkinan besar baru kecelakaan atau gimana. Masuklah dia ke tubuh Billy Kaplan ini, kemudian dia mempelajari ilmu sihir, mencari asal-usul dari Agatha Harkness, sehingga dia ketemu rumah dari Agatha Harkness, bisa memecahkan mantra dari Scarlet Witch. Siapa lagi orang yang bisa memecahkan mantra dari Scarlet Witch selain orang yang satu darah dengan dia, satu aliran ilmu dengan dia. Seperti yang gue sentil sebelumnya, kalau kekuatan dari Billy kan lebih ke kebiru-biruan ya. Api itu kan merah itu tidak lebih kuat daripada api yang biru. Jadi kekuatan si Wiccan ini ataupun Billy ini lebih kuat justru dari si ibunya sendiri, si Wanda Maximoff itu. Jadi kita akan lihat bagaimana proses dari si Billy ini akan bertemu dengan si Scarlet Witch, ataupun bagaimana dia nanti akan tahu kalau dia itu adalah si Tommy ataupun Billy. Yang jelas di episode 3 ini kita juga akhirnya tahu bahwa segel atau sigil ataupun kekuatan yang memblokir nama dari si Tin ini itu ternyata juga berdampak, juga bekerja untuk penyihir lainnya. Jadi intinya mantra ini dibuat untuk semua penyihir untuk nggak tahu siapa si sosok ini. Tapi sempet gue lihat, kalau gue lihat di adegan slow motion, kalau kalian bisa slow motion, si Tin ini bilang, kamu siapa sebenarnya? Aku adalah Billy. Pengucapan katanya itu kayak Billy itu jelas banget men. Nggak ada misalnya kayak Andre gitu, enggak. Ini Billy, bener-bener kayak Billy. Jadi, kenapa gue lebih yakin gara-gara itu pengucapannya. Selain dengan hitungan umur tadi, dengan sensornya itu sengaja dikasih sedikit ruang bahwa biar kita beranggapan dia itu adalah Billy. Dan bener-bener gue yakin kalau dia ini adalah Billy untuk sekarang ya. Tapi ngomongin soal sigil itu ternyata seperti yang dikatakan oleh Agatha Harkness bahwa itu dibuat oleh penyihir amatiran. Itu bukan level gue, itu jauh di bawah gue. Bukan Wanda jelasnya, bukan Scarlet Witch. Justru yang membuat segel itu sendiri menurut gue adalah si Billy itu sendiri. Karena dia belajar, kan kita lihat dia buka-buka catatan terus kan bagaimana untuk menyembunyikan identitas dia. Jadi dia merapalkan sebuah mantra untuk kayak nggak tahu siapa dia. Kayak sihir simpelnya si Doctor Strange pas dia kan diserang sama si Squidward itu kan. Dia bisa nutupin si Time Stone. Ini mah ilmu remehan, tapi ternyata works gitu ya. Sama juga dengan dilakukan si Billy ini, dia menutupi identitasnya sampai nanti dia sampai ke ujung Witches Road tersebut, barulah orang tahu siapa dia. Nah, berhubung
si Agatha Harkness kalau dalam komik ini berhubungan cukup baik sebenarnya dengan si keluarga dari Vision dan juga Scarlet Witch. Gue yakin bahwa di akhir cerita nanti Agatha Harkness tahu dengan sosok ini adalah Billy yang kita lihat anak dari si Wanda. Nah setelah itu Agatha Harkness ini akan mengasuh si Billy ini untuk menuntun dia kemana-mana. Bukan Franklin Richard yang dia asuh, justru dia akan mengasuh si sosok Tin ini menjadi kayak anaknya sendiri sampai nanti dia bertemu lagi dengan si Scarlet Witch. Jadi dari situ kayak itu adalah tanda-tanda bagaimana dia bisa menembus dosa ke si Scarlet Witch. Karena notabene-nya Agnes itu berteman dengan keluarga dari Vision. Dia bahagia juga. Dia yang menuntun juga mengarahkan kekuatan dari Scarlet Witch. Enggak yang kayak dalam series ini. Awal-awal mungkin dia musuhan, tapi ujung-ujungnya tetap dia temenan. Jadi gue masih yakin banget bahwa nyawa dari Agatha Harkness ini, karakter ini masih panjang banget. Terutama dia yang meng-carry kayak kekuatan supranatural selama si Scarlet Witch ini nggak ada gitu ya. Sejauh ini memang banyak banget tanda-tanda dari Wanda. Sempat juga disebutkan di sini si Nyonya Sharon ya, sempat dia berhalusinasi karena dia orang pertama yang makan si anggur itu kan. Dia berhalusinasi, Wanda, biarkan dia bernapas, biarkan dia bernapas. Apa maksudnya itu? Itu kan momen-momen kayaknya momen-momen kematian dari suami si Mrs. Hart ini guys. Karena di Mrs. Hart ini kan meninggal di Hex. Kemungkinan besar itu mungkin dampak dari kekuatan dari Wanda. Jadi dia berhalusinasi. Ketakutan terbesar dari Nyonya Sharon ini justru adalah si Wanda itu sendiri guys. Masih banyak banget perjalanannya. Yang justru yang menjadi fokus utama kita di sini adalah apakah ke depan tanda-tanda Mephisto akan muncul. Dan gue yakin mungkin di post credit scene akan sedikit disentil lah Mephisto. Untuk sekarang mungkin kroco-kroconya yang datang. Kita belum ngomongin soal si Salim Seven itu, belum ngomongin soal Scratchy si kelincinya itu. Kelincinya kemana? Kenapa kelincinya nggak bisa ikut ke Witch's Road? Mungkin kenapa juga sempat terjeda si Salim Seven ini nggak ngejar lagi. Apakah memang si kelinci itu terjebak mantra dari Agatha Harkness? Padahal itu adalah anaknya sendiri. Kita masih belum jelas gimana. Yang jelas ke depan gue penasaran untuk menunggu episode 4 untuk bisa gue berteori lebih luas lagi terkait dengan Agatha Harkness, Scarlet Witch, Billy Kaplan, kemudian juga yang terakhir tentu saja adalah si Mephisto ini guys. Jadi benar-benar kita masih penasaran banget gitu ya. Lagi-lagi episode 3 sebenarnya meh banget, ceritanya gitu doang kayak boring banget, tapi dialognya yang bikin gue semangat untuk ya masa depan dari beberapa karakter-karakter yang berhubungan dengan supernatural ini guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan tanggapan kita terkait dengan episode 3 dari Agatha All Along. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, agar kalian tahu kapan kita upload, bisa jadi tengah malam, bisa jadi kapanpun. Jadi kalian dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.